Kencing nanah atau gonore bisakah sembuh sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Hadam Ismail. Topik kali ini kita sangat penting ya. Sering kali jadi pertanyaan banyak orang ya, sering DM ke saya, sering komentar-komentar ya, tapi sayangnya masih banyak yang malu ya untuk membahasnya. Nah, penting untuk dibahas ya, karena kencing nanah ini sekarang sangat ramai sekali, sangat marak sekali ya, ataupun dalam istilah medis ini disebut dengan gonore. Mungkin ada di antara teman sehat di rumah ya yang pernah mendengar atau bahkan mengalami gejala kencing nanah seperti keluarnya cairan kuning kehijauan mirip dengan nanah ya dari alat kelaminnya, atau rasa nyeri saat buang air kecil juga bisa disertai. Nah, pertanyaan besarnya yang sering muncul adalah, apakah kencing nanah ini bisa sembuh sendiri tanpa diobati? Jawabannya tegas ya, tidak. Ya, jadi kencing nanah ini tidak bisa sembuh sendiri dan harus segera diobati. Kenapa? Ya, karena penting teman-teman. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas kenapa kencing nanah tidak bisa sembuh sendiri, apa saja bahaya dan juga komplikasi fatalnya kalau seandainya dibiarkan tanpa diobati, serta bagaimana penanganan yang tepat. Tonton sampai habis. Kita kenalan dulu dengan kencing nanah atau gonore. Kencing nanah atau gonore ini adalah penyakit menular seksual, infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri namanya Neisseria gonorrhoeae ya. Nah, jadi bakteri ini bisa menginfeksi saluran kemih dan juga kelamin, ya rektum, ya anus, ya tenggorokan, bahkan mata. Nah, gimana penularannya? Jadi gonore ini ditularkan melalui kontak seksual. Jadi misalkan lewat vagina, ya lewat anus, ya kemudian oral, ya. Nah, dengan orang yang terinfeksi. Nah, jadi bakteri ini tidak bisa bertahan hidup lama di luar tubuh manusia. Jadi tidak menular lewat dudukan toilet, handuk, ya ataupun makan, tempat makan, itu enggak ya. Nah, kenapa kencing nanah ini enggak bisa sembuh sendiri? Nah, ini poin krusialnya teman-teman. Banyak orang yang berpikir, biarin aja lah, biar imun yang bekerja ya, biar nanti sembuh sendiri. Nah, ini pikiran ini sangat berbahaya teman. Pertama ya, infeksi bakteri. Jadi gonore ini kan disebabkan oleh bakteri ya. Jadi tubuh kita itu memang memiliki sistem kekebalan tubuh, tapi untuk infeksi bakteri sekelas gonore ini sistem imun kita itu nggak cukup ya, nggak cukup untuk membasmi sepenuhnya. Jadi bakteri ini terus akan berkembang, ya berkembang biak, dia makin lama makin banyak di dalam tubuh. Yang kedua, gejala bisa hilang sementara. Kadang-kadang gejala kencing nanah itu memang bisa mereda ataupun bahkan bisa hilang sendiri ya setelah beberapa waktu. Ya misalkan ya nanahnya keluar pagi hari ya saat mau buang air kecil, ini nggak keluar lagi dia. Tapi bukan berarti bakterinya itu hilang. Ini hanya infeksinya tidur atau menyebar ke bagian tubuh lain. Tapi bakterinya masih ada di dalam tubuh dan bisa terus menimbulkan masalah. Yang ketiga, perlu antibiotik spesifik. Jadi untuk membasmi bakteri tadi, itu perlu antibiotik khusus ya, yang hanya bisa didapatkan dari dokter ataupun dari resep dokter. Nah, pengobatan rumahan gimana dok? Alami gimana? Ya misalkan bawang putih, cuka apel ya, ataupun ramuan herbal lainnya, itu belum terbukti efektif ya untuk mengobati kencing nanah. Nah, bahayanya teman-teman ya, bisa ada nanti komplikasi. Nah, jadi kalau kencing nanah itu dibiarkan ya, pengobatannya nggak jelas ya. Nah, ini teman-teman ya harus hati-hati ya, karena nanti bisa timbul komplikasi. Nah, kemudian ya alasan utama kenapa teman-teman harus segera berobat jika mengalami kencing nanah. Nah, kalau untuk pada pria ya, pertama itu epididymitis namanya. Jadi peradangan pada epididymis ya. Jadi saluran di belakang testis yang menyimpan sperma. Nah, ini sangat menyakitkan ya, bisa menyebabkan pembekakan pada testis dan juga dalam kasus yang jarang itu bisa menyebabkan kemandulan. Yang kedua, uretritis kronis dan struktur uretra. Artinya peradangan saluran kemih yang berkepanjangan bisa menyebabkan jaringan parut dan juga penyempitan saluran kemih. Jadi saluran kencingnya itu jadi sempit ya. Jadi banyak jaringan-jaringan parutnya. Sehingga apa? Buang air kecil jadi sulit. Yang ketiga, abses prostat. Jadi prostatnya itu bisa ada nanahnya nanti ya. Nah, ini juga repot ini. Kemudian pada wanita, yang pertama itu penyakit radang panggul. Jadi teman-teman ya, komplikasi paling umum dan paling berbahaya pada wanita adalah radang panggul. Jadi infeksinya bisa menyebar dari vagina ke rahim ya, kemudian ke saluran tuba, ovarium,
menyebabkan radang panggul dan bisa mengakibatkan apa? Nyeri panggul kronis yang berkepanjangan, kemandulan ya, akibat kerusakan saluran tuba permanen, kemudian kehamilan di luar rahim ya. Nah, jadi teman-teman nanti hamil bukan di rahim tapi di luar rahim ya, ini bahaya. Nah, yang kedua bisa abses tuba ovarium. Jadi bisa tubanya itu ada nanahnya. Jadi bisa muncul nanah di sana. Nah, begitu juga dengan ovariumnya ya. Nanti yang ditakutkan ovariumnya juga ada abses ataupun nanah. Nah, kemudian ada komplikasi yang bisa menyerang pria maupun wanita ya. Jadi penyebarannya itu bisa ke seluruh tubuh. Jadi bakteri bisa masuk ke aliran darah ya, bisa menyebar ke bagian tubuh lain, sendi, kulit, jantung, otak. Nah, jadi bisa menyebabkan misalkan nyeri sendi hebat, sendinya bengkak, kemudian kaku ya, artritis ya. Kemudian ruam kulit ataupun lesi kulit, bisa demam tinggi, bisa menggigil, kemudian bisa infeksi jantung ya, infeksi otak. Nah, ini bahaya untuk mengancam jiwa. Kemudian peningkatan resiko HIV AIDS ya. Jadi orang gonore kalau nggak diobati bisa membuat tubuhnya rentan mengalami ataupun rentan terhadap infeksi HIV. Nah, kemudian yang terakhir komplikasi pada bayi. Misalkan ibu hamil ya, terinfeksi gonore, kemudian menularkan ke bayinya. Nah, saat proses persalinan misalkan. Nah, ini bisa menyebabkan apa? Bayinya bisa buta, bisa infeksi pada bayi, berbahayalah bagi bayi, intinya seperti itu. Nah, apakah kencing nanah ini bisa sembuh total? Bisa ya, kalau seandainya ditangani dengan cepat dan juga tepat. Nah, yang pertama tentu diberikan antibiotik ya, karena dia bakteri. Jadi bisa bentuk suntikan, bisa bentuk oral ya, diminum. Yang kedua tentu hindari pasangan seksual selama masa pengobatan. Jadi sampai benar-benar sembuh ya. Dan jangan lupa juga pasangan seksualnya itu diperiksakan, kalau memang terbukti ya infeksi juga ya diobati. Karena kalau seandainya hanya diobati salah satu ya menular kembali ya, infeksi berulang nanti. Yang ketiga kontrol ulang. Dokter biasanya akan menyarankan untuk kontrol ulang ya, untuk dicek nanti, untuk dilihat nanti apakah sepenuhnya sudah sembuh atau tidak. Karena kalau seandainya belum sembuh, ya bisa nanti infeksinya balik lagi. Kesimpulannya, jangan pernah menyepelekan kencing nanah, jangan ditunggu sembuh sendiri ya. Jangan sampai nanti, teman-teman nunggu sembuh aja dok, nanti bisa sembuh sendiri dia. Percaya dengan sistem imun, jangan ya, nanti malah timbul komplikasi yang berbahaya, kerusakan permanen pada tubuh ya, malah nanti mengancam jiwa. Nah teman-teman ya, kalau seandainya ada gejala kencing nanah, kalau seandainya berkonsultasi ke dokter, jangan malu, jangan berbohong ya. Karena tentu dokter akan menyimpan secara rahasia ya. Jadi teman-teman nggak bakal dokter akan ngobrol sana, "Wih, tahu nggak tadi ada tetangga saya berobat kencing?" Enggak. Jadi dokter bakal menyimpan rahasia pasiennya. Jadi jangan sampai malu, jangan sampai berbohong ya. Kadang banyak pasien malu dan juga banyak pasien berbohong ketika datang ke dokter. "Dok, ini saya kemarin gara-gara nggak pakai celana dalam tiba-tiba kencing nanah. Atau saya karena celana dalamnya basah saya pakai 2 hari jadi kencing nanah." Enggak ya. Jadi dokter jangan dibohongi ya. Dokter tahu. Jadi kalau memang ada riwayat seks ya, kasih tahu saja supaya pengobatannya lebih tepat, lebih cepat dan juga benar. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa di-like ya, di-share dan subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.